Minggu tanggal 30 Juni tahun 2024. Bab 3176. Konferensi pers semakin dekat. Bab 8181 sampai bab 8185. Ketika Ye Chen melihat ayah mertuanya kembali dari luar dengan ekspresi bangga di wajahnya, dia tahu bahwa kembalinya dia ke asosiasi lukisan dan kaligrafi sudah pasti diselesaikan. Jadi dia bertanya kepadanya dengan sengaja dan rasa ingin tahu, "Ayah, hal baik apa yang terjadi karena kamu begitu bahagia?" Xiao Changkun terkekeh dan berkata, "Menantu yang baik, Tuan Hong Wu benar-benar hebat. Anda baru saja selesai berbicara dengannya di sore hari, dan Pei Qidong datang memohon agar saya kembali ke asosiasi lukisan dan kaligrafi di malam hari." Setelah mengatakan itu, Xiao Changkun berkata lagi, "Pei Qidong mengatur posisi direktur untuk saya. Meskipun beberapa tingkat lebih rendah dari wakil presiden eksekutif sebelumnya, itu masih dapat diterima. Saya telah berjanji kepadanya bahwa saya akan melapor kembali besok." Ye Chen mengangguk ringan. Meskipun ayah mertuanya memiliki kemampuan terbatas, dia tidak bisa membiarkan dia tinggal di rumah sepanjang waktu. Akan lebih mudah untuk menemukan sesuatu untuk dia lakukan, jadi dia tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa juga. Itu bagus, setidaknya ayah, kamu tidak perlu terlalu membosankan." Xiao Changkun mengangguk penuh semangat saat ini dan berkata, "Saya mengejutkan Pei Qidong hari ini. Saya mengatakan kepadanya dengan tepat apa yang saya katakan. Saya sudah tinggal di Tangchen Yipin. Siapa yang benar-benar peduli dengan asosiasi kaligrafi dan lukisan Anda? Orang ini tampak seperti seorang." Saat itulah aku menyadarinya. Apa kamu tidak melihat ekspresinya saat itu? Ya Tuhan, seru sekali. Saat ini, Xiao Churan membuka pintu dan masuk. Dia kebetulan mendengar Xiao Changkun menari dan mengatakan hal-hal indah, jadi dia bertanya sambil tersenyum, "Ayah, hal indah apa yang kamu bicarakan?" "Sangat bahagia melihat putrinya yang kembali." Xiao Changkun tidak ingin dia tahu tentang perselingkuhannya, jadi dia tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku sedang berbicara dengan Ye Chen tentang pergaulan kita." "Churan, apa kamu sudah makan?" "Makan." Xiao Churan berkata, "Aku makan di kantor di Dihao." Setelah itu, dia bertanya lagi, "Ayah, bagaimana waktumu bersama ibu di Dubai?" Xiao Changkun tidak bisa lagi melihat dekadensi sebelumnya dan berkata sambil tersenyum, "Bagus, bagus. Selain panas, tidak ada yang salah dengan tempat itu. Ibumu begitu terpesona dengan berbelanja sehingga kakiku menjadi lebih kurus karena dia berjalan." Petik 2. Xiao Churan mengangguk dan bertanya kepadanya, "Di mana ibuku, kemana dia pergi?" Xiao Changkun berkata, "Ibumu telah kembali ke kamarnya untuk mengemasi barang-barangnya. Dia membeli terlalu banyak barang. Dia mungkin perlu menyimpannya sebentar. Bagaimana kalau kamu naik dan menemuinya dan memberinya bantuan?" "Oke." Xiao Churan berkata, "Kalau begitu aku akan pergi menemui ibu dulu,
dan kamu serta Ye Chen bisa mengobrol dulu. Xiao Churan memasuki lift dan naik ke atas. Xiao Changkun dengan cepat berkata kepada Ye Chen, "Menantu yang baik, tolong jangan beritahu Churan tentang urusanku. Ini memalukan." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, ayah, aku tahu apa yang terjadi." Xiao Changkun merasa lega dan berkata sambil tersenyum, "Bagus." Setelah itu, dia buru-buru datang ke sisi Ye Chen dan berbisik, "Juga, menantuku tersayang, terima kasih banyak atas masalah ini." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Ayah, kamu tidak perlu bersikap sopan. Ini terutama karena bantuan Hongwu. Jika tidak ada yang bisa saya lakukan." Xiao Changkun berkata dengan serius, "Menantu laki-lakiku yang baik, Tuan Hongwu telah banyak membantu kami. Kami masih harus lebih menghormatinya di dalam hati kami. Bahkan jika kami tidak melakukannya di hadapannya, kita masih harus memanggilnya Tuan Hongwu. Kita tidak bisa memanggilnya Hongwu secara langsung. Itu tidak pantas. Lihat aku selalu memanggilmu Hongwu Ye dengan penuh hormat." Ye Chen tersenyum tak berdaya dan berkata, "Ayah, kamu bisa memanggilnya apapun yang kamu mau, tapi tinggalkan aku sendiri dan biarkan aku memanggilnya Hongwu Ye. Itu tidak pantas dan dia tidak akan menyukainya." Setelah itu, tanpa menunggu Xiao Changkun berbicara, dia berdiri dan berkata, "Ayah, jika tidak ada yang lain, aku akan naik dulu." Keesokan harinya, Xiao Changkun pergi ke Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi pagi-pagi sekali untuk melapor. Meskipun banyak orang membicarakan kembalinya dia di belakang layar, karena setiap wakil presiden menyambutnya secara pribadi, tidak ada yang berani membicarakan urusan Xiao Changkun di depan umum. Xiao Changkun sedikit gugup pada awalnya, karena takut diejek, tetapi dia tidak menyangka bahwa semua orang akan bersikap sangat sopan padanya, yang benar-benar meyakinkannya. Beberapa hari kemudian, He Yuanjiang dan Han Meiqing kembali ke Jinling setelah bulan madu mereka. Konferensi pers pendirian Changying Otomobil juga semakin dekat. Kali ini, meski Anjia telah berinvestasi di banyak proyek di tanah air, yang terpenting bagi Anjia adalah Changying Otomobil yang akan segera diumumkan ke publik. Untuk menyoroti pentingnya mereka melekat pada Changying Otomobil, keluarga An dan Ye Chen membuat keputusan bersama. Kakek Ye Chen, Tuan An Qishan, secara pribadi akan maju sebagai ketua Changying Otomobil. Kakek Ye Chen, Ye Zongquan juga akan maju menghadiri konferensi pers atas nama keluarga Ye. Dan karena dia ingin memegang saham untuk Ye Chen, dia juga mengambil posisi wakil ketua. Namun, menurut hasil diskusi Ye Chen dengan Anjia, paman keduanya An Kaifeng akan menjabat sebagai ketua sebenarnya, sedangkan He Yuanjiang akan bertanggung jawab sebagai CEO. Pada prinsipnya, An Kaifeng tidak akan mengganggu produksi dan operasi tertentu. Delegasi otomotif Changying bekerja untuk He Yuanjiang semaksimal mungkin. Untuk membangun momentum bagi Changying Otomobil, baik Anjia dan Yejia mengumumkan bahwa mereka akan melakukan kerja sama bisnis yang belum pernah terjadi sebelumnya,
tetapi mereka tidak mengungkapkan kepada pihak luar proyek apa sebenarnya yang ingin mereka kerjakan. Keluarga Ye sangat terkenal di Tiongkok, dan meskipun keluargaan telah berkembang di Amerika Serikat sebelumnya, sebagai keluarga Tiongkok terkuat di dunia, mereka juga memiliki popularitas dan pengaruh yang luar biasa di Tiongkok. Segera setelah saya mendengar bahwa kedua keluarga ini akan segera bergabung untuk berinvestasi di Tiongkok, media nasional memberikan perhatian besar terhadap masalah ini, dan orang-orang di seluruh negeri juga penasaran dengan industri dan industri mana yang akan mereka pilih untuk bekerja sama setelah bertahun-tahun. Berapa banyak uang yang akan dikeluarkan untuk investasi? Menurut tingkat perhatian media dan internet terhadap masalah ini, setelah merek Changying otomobil diumumkan secara resmi, diperkirakan setidaknya 300 juta orang Tiongkok akan mengetahui merek ini sesegera mungkin. Sehari sebelum konferensi pers, kakek Ye Chen, Ye Zongquan terbang ke Jinling dari Yanqing, dan Ye Chen secara pribadi pergi ke bandara untuk menyambutnya. Sesuai rencana perjalanan, Ye Chen pertama-tama akan mengajaknya mengunjungi kediaman kakek dan neneknya di Jinling. Bagaimanapun, kedua belah pihak adalah mertua. Meski sudah bertahun-tahun tidak ada kontak, kini ia akhirnya menemukan Ye Chen, dengan Ye Chen sebagai salah satunya. Kedua belah pihak juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk bertemu satu sama lain, berharap dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengesampingkan dendam mereka sebelumnya. Ye Zongquan sangat menantikan pertemuan ini. Begitu dia melihat Ye Chen, dia diam-diam bertanya kepadanya, "Chener, kamu memintaku untuk memegang saham atas namamu untuk menandatangani kontrak dengan kakekmu. Apakah dia marah?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Bagaimana bisa? Kakek ingin bertemu denganmu." Ye Zongquan merasa lega dan berkata, "Bagus kalau dia tidak marah, kalau tidak dia akan selalu memasang wajah seperti itu ketika saatnya tiba dan dia dan aku akan malu." Setelah mengatakan itu, Ye Zongquan menghela nafas dan menghela nafas. "Sejak orang tuamu mengalami kecelakaan, pada dasarnya aku tidak memiliki kesempatan untuk berkomunikasi secara normal dengan keluarga kakekmu. Mereka selalu mengeluh bahwa kami mengusir orang tuamu dari rumah dan membahayakan mereka. Kamu masih salahkan kami karena kehilanganmu. Selama bertahun-tahun, kakekmu bahkan tidak repot-repot mengatakan sepatah kata pun kepadaku, dan pamanmu tidak mau berbicara denganku. Aku juga takut kepanasan dan kedinginan, karena takut itu mereka akan tetap berada di sana sekarang, jadi..." Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata, "Kakek tidak perlu menyebutkan hal-hal itu di masa lalu ketika kita bertemu kakek nanti. Kakek benar-benar ingin mengambil kesempatan untuk berdamai dengan keluarga Ye kali ini, jika tidak, dia tidak akan mengambil kesempatan itu. Berinisiatif untuk bertemu dengan Anda, kalian harus mengobrol baik-baik, dan mungkin kita bisa memulai kerja sama nyata di proyek lain di masa depan." Bersambung.